Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, apa kabar? Salam sehat, salam sukacita. Tuhan selalu menyertai kita. Renungan harian pada hari ini saya ambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 10 dan 11. Saudara bisa baca mulai ayat 7 sampai 11, itu perikopnya tentang hidup orang Kristen. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Kristen artinya pengikut Yesus. Mari kita baca ayat 10 dan 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah yang berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah yang melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita sebagai orang yang dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan menjadi umatnya, menjadi anak-anaknya. Ada tugas yang harus kita lakukan selama kita hidup di muka bumi ini. Perintah Tuhan adalah layanilah seorang akan yang lain. Jadi kita hidup untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Kita adalah terang dunia, kita adalah garam dunia. Itu artinya kita hidup, kita melayani Tuhan, dan hidup kita menjadi berkat. Perintah utama Tuhan Yesus untuk saya dan saudara adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah perintah Tuhan yang sangat jelas. Mengasihi sesama kita itu universal. Itu tidak menyangkut satu golongan suku, agama, ras, tapi universal untuk kita bisa mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Ini adalah perintah Tuhan. Hidup melayani sesama. Sebagai wujud kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama manusia. Mengasihi dengan ketulusan, didasarin kasih. Kasih itu sungguh-sungguh dinyatakan, diwujudkan melalui perbuatan yang nyata. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Kasih itu yang memotivasi kita. Kasih itu rela berkorban. Seperti Tuhan mengasihi kita, demikian juga kita mengasihi sesama kita. Kita wujudkan dengan melayani sesama, dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah kepada kita, sehingga kita bisa melayani orang yang mungkin membenci kita. Kita bisa memberikan respon tetap di dalam kasih kepada orang yang tidak senang sama kita. Layanilah seorang akan yang lain dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Lakukan saja bagian kita. Saya percaya itu menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan menyertai pelayan kita dengan juga tanda-tanda yang ajaib. Layanilah seorang akan yang lain dengan kekuatan yang dari Allah. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.